Dihina karena miskin, aku dan suamiku tiba-tiba mendapat keajaiban pergi haji ke Tanah Suci. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aroma serai dan santan menguar lembut dari gerobak sederhana ini, bercampur dengan bau debu jalanan Jakarta yang mulai ramai. Setiap subuh, sebelum kokok ayam membangunkan sebagian penghuni kontrakan kumuh ini, aku sudah sibuk. Tanganku cekatan mengiris lontong, meracik bumbu dan menata sayuran yang kuiris-iris tipis. Di sampingku, suamiku Mas Arya sedang beristirahat, kelelahan setelah seharian membantu mendorong gerobak. Di pangkuannya, anak kami, Kirana, yang baru saja berusia 2 tahun, meringkuk damai dalam tidurnya. Wajah polosnya adalah penguat semangatku setiap hari. Kami bukan siapa-siapa di kota metropolitan ini. Aku hanya seorang gadis desa yang mengikuti cita-cita Mas Arya, seorang pemuda sederhana dari kampung tetangga. Impian kami dulu tidak muluk-muluk, hanya ingin hidup berkecukupan. Namun kenyataan Jakarta jauh lebih keras dari yang aku bayangkan. Kontrakan sempit ini menjadi saksi bisu perjuangan kami. Air mata yang kadang jatuh diam-diam dan harapan yang tidak pernah padam. Tetangga-tetangga di sekitar sini seringkali memandang kami sebelah mata. Mungkin karena kami pendatang, mungkin karena gerobak lontong sayur kami yang sederhana, atau mungkin kontrakan kami yang memang jauh berbeda dengan rumah-rumah mewah di kompleks sebelah. Tatapan sinis, bisik-bisik merendahkan, sudah menjadi makanan sehari-hari. Alarm dalam ponsel bututku berdering nyaring, memecahkan sunyi subuh yang masih kelam. Dengan enggan, aku buka mata, merasakan sisa kantuk yang masih memberatkan. Di sampingku Mas Arya mengeliat pelan, lalu ikut terbangun saat melihatku sudah beranjak dari kasur tipis kami. "Sudah subuh ya, Dek?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. "Iya, Mas," jawabku sambil mengikat rambutku yang sedikit berantakan. "Kita harus segera siap-siap, Mas." Rutinitas pagi kami selalu sama. Setelah sholat subuh berjamaah di ruang tengah kontrakan yang merangkap jadi ruang tamu dan tempat tidur Kirana, kami mulai mempersiapkan dagangan. Mas Arya bertugas mendorong gerobak lontong sayur yang sudah kusiapkan semalam, sementara aku menggendong Kirana yang masih mengantuk. Kontrakan kami terletak di sebuah gang sempit yang padat penduduk. Rumah-rumah semi permanen berdiri berhimpitan, dengan jalan setapak yang hanya cukup dilewati satu orang. Aroma got yang kurang sedap bercampur dengan bau masakan dari dapur-dapur tetangga. Inilah kehidupan kami di Jakarta, jauh dari hijaunya sawah dan sejuknya udara kampung halaman. Saat kami keluar dari kontrakan, beberapa tetangga sudah mulai beraktivitas. Sebagian menyambut kami dengan senyum tipis, sebagian lagi hanya melirik sinis. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Mereka mungkin heran, bagaimana bisa seorang wanita dengan anak kecil di gendongannya setiap hari berjualan lontong sayur keliling. Mas Arya, Mbak Vika, sudah mau berangkat ya?" Sapa ibu warung di ujung gang, satu-satunya tetangga yang selalu ramah kepada kami. "Inggih, Bu," jawabku sambil tersenyum. Mas Arya mengangguk sopan di belakang gerobaknya. Langkah kami menyusuri gang sempit menuju jalan utama. Kirana menggeliat di gendonganku. Matanya mengerjap-ngerjap mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang mulai menyingsing. Peluh sudah mulai membasahi dahinya meskipun udara pagi masih terasa sejuk karena mendorong gerobak dari gang sempit. "Berat ya, Mas?" tanyaku khawatir.
Lumayan sih, Dek, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi demi kamu dan Kirana, Mas kuat kok. Kata-kata Mas Arya selalu menjadi penyemangatku. Laki-laki ini, meskipun bukan berasal dari keluarga berada, memiliki hati yang mulia dan semangat yang tidak pernah padam. Ia adalah alasan mengapa aku bertahan di kerasnya Jakarta. Kami mulai menyusuri jalanan yang mulai ramai dengan kendaraan. Mas Arya berjalan di depan sambil mendorong gerobak, sementara aku mengikutinya dari belakang sambil menggendong Kirana. Tujuan kami hari ini adalah kawasan perkantoran di Jakarta Pusat, tempat di mana rezeki seringkali temukan dari para pekerja kantoran yang mencari sarapan praktis dan mengenyangkan. Di tengah perjalanan, kami melewati sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi dan taman yang terawat rapi. Rumah itu milik Bu Endang, tetanggaku di sini, yang berasal dari kampung yang sama denganku. Pagi ini, gerbang rumahnya nampak terbuka lebar, dan sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Aku berusaha untuk tidak melihat ke arah sana, mencoba mengabaikan rasa nyeri yang selalu muncul setiap kali mengingat hinaannya. Namun seolah takdir memang ingin mengujiku. Bu Endang keluar dari rumahnya bersama seorang wanita lain yang berpenampilan modis. Tatapannya langsung tertuju padaku yang sedang berjalan kaki sambil menggendong anak. Senyum sinis terukir di bibirnya. "Tuh, lihat Rin," ujarnya kepada temannya dengan suara yang cukup keras agar bisa aku dengar. "Pagi-pagi sudah keluyuran bawa anak. Kasian banget ya anaknya. Harus ikut ibunya jualan di jalanan." Hatiku mencelos mendengar perkataannya itu. Aku berusaha menahan air mata yang tiba-tiba terasa panas di pelupuk mata. Mas Arya yang mendengar ucapan Bu Endang mengepalkan tangannya di gagang gerobak. Namun ku tahan lengannya, menggeleng pelan. Bukan saatnya untuk terpancing. Rezeki kami hari ini lebih penting daripada meladeni kesombongan Bu Endang. Kami terus berjalan, meninggalkan rumah mewah itu dan segala hinaannya di belakang. Aku memeluk Kirana semakin erat, mencoba mengulurkan kekuatan dari kehangatan tubuh mungilnya. Dalam hati, aku berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkanlah kami, tunjukkanlah kami jalan-Mu." Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota, di bawah terik matahari yang mulai meninggi, kami terus melangkah, membawa harapan dan mimpi sederhana kami dalam gerobak lontong sayur. Kami adalah pejuang kehidupan, dan kami akan terus berjuang, seberat apapun rintangannya. Mentari Jakarta semakin terik menyengat kulit. Debu jalanan berterbangan bercampur dengan keringat di dahi Mas Arya yang tidak henti mendorong gerobak. Kirana yang tadinya tertidur pulas, kini mulai rewel karena panas dan bosan. Aku menggendongnya sambil sesekali mengipasi wajahnya dengan ujung kerudung. Hari ini, rezeki terasa begitu jauh. Beberapa kantor yang biasanya ramai pembeli, nampak sepi. Mungkin karena tanggal tua, atau mungkin karena semakin banyak penjual sarapan lain yang bermunculan. "Hari ini sepi ya, Dek," gumam Mas Arya tanpa menoleh ke belakang. Suaranya terdengar letih. "Iya, Mas," jawabku lirih. Perutku pun terasa perih karena lapar, tapi rasa khawatir akan penghasilan hari ini mengalahkan rasa lapar itu. Kirana mulai menarik-narik kerudungku, merengek minta turun. Aku terpaksa menurunkannya di pinggir jalan yang penuh debu, menjaganya dengan hati-hati agar tidak berlari ke tengah jalan. Pemandangan anakku bermain di tengah debu jalanan Jakarta selalu membuat hatiku teriris. Aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tempat yang lebih layak untuk bermain dan tumbuh, bukan di jalanan yang bising dan penuh polusi seperti ini. Namun apalah dayaku, inilah kenyataan yang harus kami hadapi. Di tengah keputusasaan yang mulai menyerang, Mas Arya tiba-tiba berhenti di depan sebuah masjid kecil. "Kita sholat duha dulu yuk, Dek,"
katanya sambil mengusap peluhnya. Semoga Allah melancarkan rezeki kita hari ini. Aku mengangguk setuju. Dalam kondisi sulit sekalipun, kami selalu berusaha untuk tidak melupakan kewajiban kami sebagai umat muslim. Di dalam masjid yang sederhana itu, kami menunaikan sholat dengan khusyuk, memanjatkan doa dan harapan kepada Sang Pemilik rezeki. Kirana yang biasanya aktif bergerak, nampak tenang di pangkuanku saat aku berdoa. Selesai sholat, hati kami terasa sedikit lebih tenang. Meskipun belum ada tanda-tanda rezeki yang melimpah, kami merasa lebih kuat dan yakin akan pertolongan Allah. Kami kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri jalanan dengan harapan baru. Meskipun penghasilan hari ini tidak seberapa, kami tetap berusaha menyisihkan sedikit uang untuk bersedekah kepada seorang pengemis tua yang kami temui di jalan. Mas Arya selalu berpesan, sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan, ada hak orang lain di dalamnya. Keyakinan ini sudah tertanam kuat di dalam diri kami sejak dulu. Malam harinya, di kontrakan sempit kami, aku menghitung sisa uang hasil jualan hari ini. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan pas-pasan untuk membeli makan esok hari. Rasa lelah dan putus asa kembali menghampiriku. Kulihat Mas Arya sedang menidurkan Kirana yang sudah terlelap. Wajahnya nampak lelah, namun matanya memancarkan kasih sayang yang besar kepada putri kami itu. "Gimana hari ini, Dek?" tanya Mas Arya pelan setelah memastikan Kirana tertidur. Aku menghela nafas. "Sepi, Mas. Uangnya juga pas-pasan." Mas Arya meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. "Jangan khawatir ya, Dek. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Yang penting kita harus berusaha dan jangan pernah berhenti berdoa." Kata-kata Mas Arya selalu menjadi pelipur lara bagiku. Kekuatan dan kesabarannya adalah ikrar dalam badai kehidupan kami di Jakarta. Malam itu, kami tidur dengan hati yang pasrah, berharap esok hari akan ada keajaiban yang datang. Suatu sore yang remuk redam, setelah seharian berjualan dengan perut keroncongan dan hati yang mencelos karena sepinya pembeli, kami kembali ke kontrakan. Cahaya senja yang memerah menyelinap melalui celah-celah dinding triplek, menerangi debu yang menari-nari di udara pengap. Saat Mas Arya sedang memijat pelipisnya yang nampak tegang, ponsel bututku yang tergeletak di atas tikar tiba-tiba berdering. Nama ibuku tertera di layarnya yang retak. Jantungku langsung berdebar tidak menentu. Sebuah firasat buruk mencengkram dadaku. Dengan tangan gemetar, aku angkat panggilan itu. "Assalamualaikum, Bu." Sapaku dengan nada yang berusaha ku kendalikan. Namun getaran khawatir tetap terasa. "Waalaikumsalam, Vika." "Nak," jawab suara ibuku dari seberang sana. Namun alih-alih kehangatan yang biasa aku rasakan, nada suaranya terdengar begitu lirih dan bergetar, seolah menahan tangis yang sebentar lagi akan pecah. "Ibu baik-baik saja kan?" tanyaku cepat. Kekhawatiran semakin mencengkram. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar rindu biasa. Terdengar helaan nafas panjang dan berat dari ibuku, seolah beban dunia sedang ia pikul sendiri. Keheningan sesaat setelahnya terasa begitu menyiksa. Ibu sehat, Nak. Hanya saja..." Suaranya tercekat, seperti ada duri yang mengganjal di tenggorokannya. "Ibu dengar cerita macam-macam tentang kalian di Jakarta." Bagikan petir yang menyambar di siang bolong. Hatiku langsung mencelos. Aku sudah menduga, bisikan-bisikan jahat itu pasti telah sampai ke telinga ibuku. Pasti ulah Bu Endang. "Cerita apa, Bu?" tanyaku pelan. Suaraku nyaris berbisik, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai menggerogoti. "Itu, Bu Endang
Dia telepon ke beberapa tetangga dan saudara di sini. Suara ibuku kembali tercekat. Kali ini diselingi isakan kecil yang membuat air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Katanya kalian di sana hidupnya susah ya, sampai-sampai melakukan hal yang tidak benar. Suaranya semakin mengecil, tertelan oleh tangis yang akhirnya pecah. Apa benar begitu, Nak? Apa benar kalian sampai menghinakan diri? Mendengar isakan pilu ibuku, air mataku tak tertahankan lagi. Mereka tumpah ruah, membasahi pipiku dengan rasa sakit yang begitu mendalam. Betapa teganya Bu Endang menyebarkan fitnah ke kampung halamanku, meracuni pikiran orang-orang yang aku sayangi, membuat ibuku yang sudah tua dan sakit terus menanggung malu dan khawatir yang begitu berat. Aku bisa membayangkan tatapan kasihan bercampur cibiran dari para tetangga. Bisik-bisik menusuk yang menghujam jantung ibuku. Tidak benar itu, Bu, jawabku dengan suara bergetar, berusaha menyalurkan kepedihan dan kemarahan dalam setiap kata. Demi Allah, Bu, semua itu bohong. Kami memang hidup sederhana di sini, tapi kami tidak pernah melakukan hal yang memalukan itu. Kami berjualan lontong sayur dengan halal, Bu. Setiap rupiah yang kami dapatkan adalah hasil keringat kami sendiri. Kirana juga baik-baik saja, Bu. Aku selalu menjaganya dengan segenap jiwa dan ragaku. Dengan suara yang semakin bergetar, ku ceritakan kepada ibuku tentang kerasnya perjuangan kami di Jakarta. Tentang setiap tetes keringat yang bercucuran demi sesuap nasi. Tentang hinaan tetangga yang sering kami telan pahit-pahit. Aku berusaha meyakinkannya, menyangkal setiap fitnah keji yang dilontarkan oleh Bu Endang. Ibuku terdiam sejenak, hanya isakan kecil yang terdengar dari seberang sana. Namun dengan nada yang lebih tenang namun tetap syarat kepedihan. Ia berkata, Ibu percaya sama kamu, Nak. Ibu tahu kamu anak yang baik. Ibu tahu Arya juga anak yang jujur. Tapi hati ibu tetap sakit mendengar omongan orang-orang. Mereka jadi kasihan, sekaligus juga mencibir kita di belakang. Rasa bersalah langsung menghantamku bagi gelombang pasang. Keinginan untuk mengubah nasib keluarga, untuk meraih mimpi di tanah rantau, justru tanpa aku sadari telah melukai hati ibuku, membuatnya menanggung beban malu dan kesedihan di kampung halaman. Aku jadi merindukan kampung halaman dengan begitu hebatnya. Aku ingin segera pulang, memeluk ibuku dengan erat, dan menghapus setiap tetes air matanya. Maafkan Vika ya, Bu, ucapku lirih. Air mata terus mengalir tak terkendali. Maafkan Vika karena telah membuat ibu sedih. Vika janji akan berusaha lebih keras lagi di sini. Vika akan membuktikan pada semua orang bahwa kami bisa sukses dengan cara yang halal dan terhormat. Semoga suatu hari nanti kita bisa pulang dengan membawa kabar baik, bukan kabar memalukan seperti ini. Iya, Nak. Ibu selalu mendoakan kalian. Jaga diri baik-baik ya di sana. Ingatlah selalu untuk sholat, Nak. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Hanya Allah tempat kita bersandar dan meminta pertolongan. Setelah sambungan telepon terputus, aku terduduk lemas di atas tikar. Tubuhku terasa kosong, rasa marah, sedih, rindu, dan bersalah bercampur aduk dalam hatiku, menciptakan luka yang begitu menganga. Fitnah Bu Endang benar-benar telah menciptakan jurang pemisah. Bukan hanya antara kami dan tetangga di Jakarta, tetapi juga antara aku dan ketenangan hati ibuku di kampung. Mas Arya yang melihatku menangis tanpa suara, dengan sigap menghampiriku dan memelukku dengan erat. Kehangatan pelukannya menjadi satu-satunya penawar rasa sakit yang menggerogoti. Sudah ya, Dek. Jangan dipikirkan omongan orang jahat itu. Yang penting kita tahu yang sebenarnya. Allah juga tahu segala niat dan perbuatan kita.
Namun malam itu, tidur kembali menjadi musuhku. Kata-kata ibuku terus terngiang-ngiang di telingaku, menambah beban pikiran yang sudah begitu berat. Aku hanya bisa berharap, semoga badai fitnah ini segera berlalu, dan kami bisa kembali fokus mencari rezeki dengan hati yang lebih tenang. Luka di hati ibuku adalah luka terbesarku saat ini. Malam itu aku bangkit perlahan, berusaha untuk tidak membangunkan Mas Arya dan Kirana yang pulas dalam tidurnya. Langkahku terasa berat menuju sudut kontrakan tempat kami bisa menunaikan sholat. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, namun hatiku terasa lebih dingin dan perih. Di atas sajadah lusuh yang menjadi saksi bisu setiap doa dan harapan kami, aku mengambil air wudhu dengan hati yang khusyuk. Dinginnya air menyentuh kulitku, sedikit meredakan gejolak emosi yang membakar di dada. Kutegakkan tubuhku menghadap kiblat, mengucapkan takbiratul ihram dengan suara lirih. Dalam sunyinya malam, hanya suara nafasku yang terdengar. Setiap gerakan sholat aku lakukan dengan penuh penghayatan, mencoba menenangkan jiwa yang bergejolak. Saat sujud terakhir, air mata kembali membasahi sajadah. Ku keluarkan segala keluh kesah, segala rasa sakit dan amarah yang selama ini aku pendam. Kupanjatkan doa dengan hati yang hancur namun tetap berharap pada rahmat Allah. Ya Allah, ya Rob, bisikku lirih di antara isakan. Engkau maha mengetahui segala isi hati hambamu yang lemah ini. Engkau tahu betapa sakitnya hati hamba mendengar fitnah yang keji itu. Fitnah yang bukan hanya menyakiti hamba dan suami hamba, tetapi juga menyayat hati ibu hamba di kampung halaman. Ya Allah, kuatkanlah hati ibu hamba. Berikanlah kesabaran dan ketabahan kepadanya dalam menghadapi omongan orang. Tunjukkanlah kebenaran dan batalkanlah segala fitnah yang dilontarkan oleh orang yang dengki kepada kami. Lindungilah keluarga hamba di Jakarta dan di kampung halaman. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah. Mampukanlah kami untuk terus berbuat baik meskipun dalam kesulitan. Jangan biarkanlah hati kami dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Kupanjatkan doa itu berulang-ulang, hingga air mataku kering dan hatiku terasa sedikit lebih tenang. Keheningan malam dan kedekatan dengan Sang Pencipta memberikan kedamaian yang selama ini aku cari. Meskipun beban pikiran belum sepenuhnya hilang, setidaknya ada secercah harapan yang kembali menyala dalam hatiku. Aku percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan berusaha. Badai pasti akan berlalu, dan akan ada hikmah di balik setiap ujian yang kami hadapi. Dengan hati yang lebih pasrah, aku kembali berbaring di samping suamiku dan anakku, berharap pagi esok akan membawa kekuatan baru. Suatu sore, Mas Arya pulang dari berjualan dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka lebam. Aku terkejut bukan main melihat keadaannya. Aku memang hari itu tidak ikut berjualan karena kondisi Kirana yang sedang demam. Jadi aku memutuskan untuk merawatnya di rumah. Takut kalau aku ajak ikut berjualan, demamnya akan semakin tinggi. Ya Allah, Mas, kamu kenapa? Tanyaku panik sambil memapahnya masuk ke kontrakan. Dengan suara lemah, Mas Arya menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Saat ia sedang menunaikan sholat asar di masjid dekat tempatnya berjualan, tiba-tiba beberapa orang menariknya keluar dan menuduhnya mencuri kotak amal. Ia sempat membela diri, mengatakan bahwa ia sedang sholat, tetapi mereka tidak percaya dan langsung memukulinya. Mereka bilang ada yang melihat Mas mengambil uang dari kotak amal itu, Dek, ujar Mas Arya dengan nada getir. Padahal demi Allah, Dek, Mas tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Hatiku hancur mendengar cerita Mas Arya. Bagaimana bisa orang menuduh dan main hakim sendiri di rumah Allah? Siapa yang tega memfitnah suamiku yang bahkan tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu?
Tidak lama kemudian, ibu warung datang dengan wajah prihatin. Ia membenarkan cerita Mas Arya dengan mengatakan bahwa ia sempat melihat keributan di depan masjid. "Kasihan Mas Arya, Mbak Vika," ujarnya. "Saya dengar yang pertama kali bilang Mas Arya mau mengambil uang itu Bu Endang." Bagaikan disambar petir, aku terkejut mendengar nama itu. Jadi dalang dibalik fitnah keji ini adalah tetangga kami sendiri. Apalagi yang ingin ia lakukan untuk menghancurkan hidup kami. Dengan marah, aku mendatangi rumah Bu Endang. Ku bertamu dengan niat meminta penjelasan dan menuntut permintaan maaf atas perbuatannya yang telah mencelakai suamiku. Bu Endang menyambutku dengan tatapan sinis. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. "Oh, tukang lontong sayur datang ya?" katanya dengan nada merendahkan. "Kenapa? Suamimu bonyok ya? Salah sendiri jadi orang kampung itu nggak tahu malu. Mau nyolong di masjid." "Bu Endang, tega sekali ya ibu memfitnah suamiku," bentakku, berusaha menahan amarah yang sudah diubun-ubun. "Dia sedang sholat, Bu. Bagaimana bisa ibu menuduh suamiku mencuri?" Bu Endang tertawa sinis. "Saya itu cuma bilang sama beberapa orang di sekitar masjid, suruh hati-hati sama pendatang kayak kalian. Siapa tahu memang ada niat yang jelek. Lagian, kenapa juga suamimu sholatnya lama-lama di dekat kotak amal? Mencurigakan." Mendengar jawaban Bu Endang, darahku langsung mendidih. Ia bahkan tidak mau mengakui kesalahannya dan justru mencari-cari alasan untuk membenarkan fitnahnya itu. Alih-alih meminta maaf, ia malah menyalahkan suamiku. "Alangkah jahatnya hati ibu," seruku dengan air mata yang sudah hampir membanjiri pipi. "Kami tidak pernah mengganggu hidup ibu. Kenapa ibu begitu membenci kami?" "Benci?" jawab Bu Endang dengan nada tinggi. "Kalian itu cuma sampah masyarakat di sini. Mengotori lingkungan saja. Kalian pikir aku suka melihat pemandangan kumuh seperti kalian setiap hari?" Aku menggeleng tak percaya mendengar kata-kata Bu Endang. Ternyata kebenciannya sudah begitu mengakar. Percuma saja aku berharap ia akan meminta maaf. Hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan kedengkian. Dengan hati hancur dan penuh amarah, aku kembali ke kontrakan. Kulihat Mas Arya sedang terbaring lemah dengan Kirana yang terus menangis di sampingnya. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan Bu Endang terus menyakiti kami. Suatu saat, keadilan pasti akan datang. Setelah berita fitnah dan pengeroyokan yang menimpa Mas Arya menyebar di sekitar kontrakan, beberapa tetangga yang selama ini bersikap acuh atau bahkan sinis, mendadak berubah. Mungkin rasa bersalah telah mengetuk hati mereka setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Beberapa ibu datang ke kontrakan kami, membawa sedikit makanan atau sekedar menanyakan kondisi Mas Arya. "Kami turut prihatin ya Mbak Vika, Mas Arya," ujar salah satu seorang ibu dengan nada menyesal. "Kami tidak tahu kalau Bu Endang itu bisa tega seperti itu. Kami kira, ya kami ikut-ikutan saja waktu itu." Aku hanya bisa mengangguk lemah. Luka fisik Mas Arya mungkin akan sembuh, tetapi luka batin akibat fitnah dan perlakuan kasar itu pasti membekas di dalam hati. Selama 3 hari setelah kejadian itu, kami tidak berjualan. Mas Arya masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Dan aku pun tidak tega meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Uang simpanan kami semakin menipis, namun kami sepakat bahwa kesehatan Mas Arya lebih utama. Di hari keempat, dengan langkah berat dan hati yang semakin perih, kami memutuskan untuk kembali berjualan. Kami tidak punya pilihan lain. Kirana membutuhkan makan, dan kontrakan harus tetap dibayar. Mas Arya berjalan sedikit tertatih sambil mendorong gerobak, sementara aku menggendong Kirana dengan erat. Seperti biasa,
Rute jualan kami melewati depan rumah Bu Endang. Pagi itu, wanita itu nampak berdiri di teras rumahnya, menyiram tanaman. Aku menundukkan kepala, berusaha untuk tidak menarik perhatiannya. Tapi anehnya, Bu Endang kali ini tidak melontarkan kata-kata sinis seperti biasanya. Ia hanya melirik sekilas ke arah kami dengan ekspresi datar, lalu kembali fokus pada tanamannya. Keheningannya justru membuatku merasa tidak nyaman. Apalagi yang sedang ia rencanakan. Meskipun hati kami masih terluka dan kondisi ekonomi kami semakin sulit, Mas Arya selalu mengingatkanku untuk tidak pernah berhenti berbuat baik. Rezeki itu datangnya dari Allah, Dek, bukan dari banyaknya pelanggan atau besarnya keuntungan. Kalau kita bisa membantu orang lain, meskipun sedikit, insya Allah rezeki kita juga akan dilancarkan, ujarnya suatu pagi saat kami sedang bersiap-siap. Siang itu, saat kami sedang menjajakan lontong sayur di kawasan perkantoran yang mulai sepi, seorang ibu pengemis tua menghampiri gerobak kami. Wajahnya keriput, tangannya gemetar, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Nak, bolehkah saya meminta sedikit makanan? Saya belum makan dari pagi," pintanya dengan suara lirih. Tanpa ragu, aku meraih sebungkus lontong sayur yang masih utuh. Mas Arya pun mengangguk setuju. "Tentu saja, Bu," jawabku sambil memberikan bungkusan itu kepada ibu pengemis. "Ini untuk Ibu ya." Ibu itu menerima bungkusan lontong sayur dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak ya, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian." Kami melihat ibu itu duduk di pinggir jalan, menyantap lontong sayur dengan lahap. Hati kami terasa hangat melihatnya. Meskipun kami sendiri sedang dalam kondisi prihatin, kami masih bisa berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. "Kamu lihat kan, Dek?" bisik Mas Arya sambil tersenyum tipis. "Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru hati kita akan menjadi lebih tenang." Aku mengangguk setuju. Kebaikan kecil yang kami lakukan hari ini memberikan sececah harapan di tengah badai kesulitan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Allah tidak pernah tidur dan akan selalu ada jalan bagi hambanya yang berbuat baik dan tidak pernah putus asa. Mungkin kebaikan ini adalah bibit dari rezeki yang tidak terduga akan datang di kemudian hari. Kami hanya harus berusaha, berdoa, dan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada sesama. Hari itu, matahari terasa membakar ubun-ubun. Jalanan Jakarta dipenuhi lalu lalang kendaraan yang bising dan asap knalpot yang menyesakkan. Dagangan kami hari ini sangat sepi. Hanya beberapa bungkus lontong sayur yang terjual sejak pagi. Mas Arya nampak semakin lesu. Peluh terus membasahi wajahnya yang terlihat lebih tirus dari biasanya. Kirana yang biasanya ceria, hari ini lebih banyak merengek karena panas dan bosan berada di gendonganku. "Kita istirahat sebentar ya, Dek," ujar Mas Arya sambil meminggirkan gerobak di bawah rindangnya pohon angsana yang tumbuh di tepi jalan. Ia mengusap dahinya dengan kasar. Nafasnya terdengar berat. Aku mengangguk setuju. Kakiku pun terasa pegal dan punggungku nyeri menahan beban Kirana. Kami duduk beristirahat di bangku semen yang ada di bawah pohon. Mencoba menenangkan diri dan Kirana terus merengek. Tiba-tiba suasana tenang di bawah pohon angsana itu pecah oleh teriakan histeris seorang bapak tua. Kami berdua melonjat kaget dan langsung menoleh ke arah suara. Seorang bapak dengan pakaian rapi namun nampak panik sedang berusaha mempertahankan tas kulitnya dari seorang pemuda berbadan tegap yang berusaha merebutnya dengan paksa. Tanpa pikir panjang, Mas Arya langsung bangkit. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit akibat luka pengeroyokan beberapa hari yang lalu. Naluri untuk menolong sesama mengalahkan rasa sakit itu. "Dek, kamu jaga Kirana ya," serunya sebelum berlari menghampiri kejadian itu. Aku terkejut sekaligus khawatir.
Pemuda penjamret itu terlihat lebih kuat dari Mas Arya. Namun aku tahu, Mas Arya tidak akan tinggal diam melihat orang dalam kesulitan. Dengan hati cemas, aku memeluk Kirana dengan erat sambil terus mengawasi suamiku. Mas Arya dengan berani mencoba menghalangi penjamret itu. Perkelahian singkat namun sengit terjadi. Bapak tua itu terlihat ketakutan dan hanya bisa berteriak minta tolong. Beberapa orang yang melintas nampak ragu untuk ikut campur. Melihat Mas Arya mulai terdesak, hatiku semakin mencelos. Aku tidak bisa hanya diam saja melihat suamiku dalam bahaya. Dengan Kirana tetap ada di gendonganku, aku berlari sekuat tenaga menghampiri mereka. Meskipun tenagaku tidak seberapa, aku berniat untuk membantu sebisaku. Ketika aku tiba, penjamret itu berhasil merebut tas bapak tua dan hendak melarikan diri. Mas Arya berusaha mengejarnya, namun pemuda itu terlalu cepat. Tiba-tiba penjamret itu tersandung kakinya sendiri dan terjatuh. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mas Arya. Dengan sigap, ia meringkus pemuda itu dan berhasil merebut kembali tas milik bapak tua. Mas Arya terengah-engah. Beberapa luka di tubuhnya nampak kembali terbuka. Namun raut wajahnya menunjukkan kelegaan karena berhasil menolong. Bapak tua itu langsung menghambur memeluk Mas Arya. Air matanya nampak berlinang. "Terima kasih banyak ya, Nak. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan saya," ucap bapak tua itu dengan suara bergetar. Aku menghampiri Mas Arya dan langsung memeluknya erat. "Mas tidak apa-apa kan, Mas? Ya Allah, aku takut sekali, Mas," bisikku dengan air mata yang juga mulai menetes. "Mas baik-baik saja, Dek," jawabnya sambil membalas pelukanku. "Yang penting Bapak ini selamat." Beberapa orang yang tadinya hanya menonton, kini mulai mendekat. Mereka memuji keberanian Mas Arya dan mengencam tindakan penjamretan itu. Tidak lama kemudian, polisi datang setelah dihubungi oleh salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Penjamret itu pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Bapak tua yang kami tolong itu terus mengucapkan terima kasih kepada kami. Ia menatap kami dengan mata yang penuh haru. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Kalian orang baik meskipun hidup sederhana." Setelah urusan dengan pihak kepolisian yang mencatat kejadian penjamretan itu selesai, bapak tua itu yang kemudian kami ketahui bernama Bapak Haris menatap kami dengan mata yang berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Beliau bersikeras untuk mengajak kami ke rumahnya. Awalnya kami menolak dengan sopan, merasa diri tak pantas menginjakan kaki ke rumah mewah seperti itu, dan tidak ingin merepotkan beliau lebih jauh. Namun Bapak Haris dengan nada penuh ketulusan memaksa, mengatakan bahwa ia ingin membalas kebaikan kami dengan cara yang layak. Akhirnya, dengan hati ragu dan sedikit canggung, kami menerima tawarannya itu. Perjalanan menuju rumah Bapak Haris terasa seperti memasuki dunia lain. Mobil mewah beliau meluncur mulus di jalanan Jakarta yang ramai. Kontras dengan gerobak lontong sayur kami yang setia menemani hari-hari penuh perjuangan. Ketika gerbang tinggi dengan ornamen megah terbuka secara otomatis, dan kami melihat taman luas dengan air mancur yang menari-nari di halaman rumah yang lebih menyerupai istana. Kami benar-benar terkejut. Seorang satpam berseragam lengkap membukakan pintu mobil dengan hormat, membuat kami semakin merasa kecil. Di ruang tamu yang luas dan elegan, dengan perabotan mewah yang belum pernah kami lihat sebelumnya, kami duduk dengan canggung di sofa beludru yang empuk. Kirana yang biasanya aktif bergerak, nampak terpukau dengan hanya memelukku erat sambil mengamati sekeliling dengan mata bulatnya. Bapak Haris memperkenalkan dirinya dengan ramah, menyebutkan namanya dengan senyum hangat. "Panggil saja saya Pak Haris." Beliau kemudian duduk di hadapan kami, menatap kami dengan tatapan penuh perhatian. Beliau terus mengucapkan terima kasih atas keberanian kami menolongnya.
dan dengan nada lembut menanyakan tentang kehidupan kami. Dengan jujur dan tanpa ada yang kami tutupi, kami menceritakan kisah perjuangan kami di Jakarta, tentang kontrakan sempit yang menjadi saksi bisu suka dan duka, tentang usaha lontong sayur yang seringkali hanya menghasilkan cukup untuk makan sehari, tentang tatapan sinis dan hinaan tetangga yang menusuk hati, dan tentang impian sederhana kami, terutama impian Mas Arya dan juga kerinduanku dalam hati untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama keluarga suatu hari nanti. Meskipun terasa begitu jauh dan mustahil untuk dicapai, Pak Haris mendengarkan setiap kata kami dengan saksama. Sesekali mengangguk, menggelengkan kepala tanda prihatin, dan bahkan nampak berkaca-kaca saat mendengar fitnah keji yang menimpa Mas Arya. Setelah kami selesai bercerita, Pak Haris menarik nafas panjang, lalu tersenyum hangat yang membuat kehangatan menjalari hati kami yang sempat membeku karena kerasnya kehidupan. "Kalian adalah orang-orang yang luar biasa," ujarnya dengan nada tulus. "Meskipun hidup dalam kesulitan, hati kalian tetap mulia. Kalian memiliki keberanian untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kalian juga tidak pernah menyerah pada keadaan yang sulit. Saya sangat terkesan dengan ketulusan hati kalian." Kemudian Pak Haris mengatakan sesuatu yang membuat kami terkejut dan tidak percaya. Sesuatu yang bahkan dalam mimpi terliar kami pun tidak pernah kami bayangkan. "Saya ingin membalas kebaikan kalian dengan cara yang mungkin tidak pernah kalian duga," katanya dengan senyum yang semakin lebar. Beliau menatap kami berdua bergantian, lalu melanjutkan dengan nada mantap. "Saya ingin mewujudkan impian kalian untuk pergi haji. Kalian bertiga." Aku dan Mas Arya saling bertukar pandang. Mata kami membulat tak percaya. Air mata haru langsung membanjiri mataku. Kali ini bercampur dengan rasa takjub yang luar biasa. Bukan hanya impian Mas Arya yang akan terwujud, tetapi aku dan Kirana juga akan mendapatkan kesempatan emas untuk mengunjungi Baitullah. Ini adalah keajaiban yang melampaui segala harapan kami. "Pak, Bapak, apa Bapak ini sungguh-sungguh?" tanya Mas Arya dengan suara bergetar. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang sama denganku. Pak Haris mengangguk dengan senyum tulus yang tidak terbantahkan. "Saya serius, Nak. Ini adalah ungkapan terima kasih saya yang paling tulus atas pertolongan kalian. Kalian bertiga berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesempatan untuk beribadah ke tanah suci. Anggap saja ini adalah rezeki dari Allah melalui perantara saya." Kebahagiaan yang tidak terhingga langsung menyelimuti hati kami. Rasa syukur yang begitu besar membuat kami tidak mampu berkata-kata. Ini adalah keajaiban yang tidak pernah kami duga. Sebuah cahaya terang yang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan hidup kami. Di tengah badai kesulitan dan hinaan yang terus kami terima, Allah mengirimkan pertolongan melalui perantara Pak Haris, mewujudkan impian yang selama ini hanya bisa kami panjatkan dalam doa. Kami hanya bisa menundukkan kepala. Air mata terus mengalir membasahi pipi. Ungkapan syukur dan terima kasih terus kami panjatkan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Pak Haris yang telah menjadi perpanjangan tangannya. Malam itu, ketika kami kembali ke kontrakan sempit kami, hati kami terasa ringan dan penuh harapan baru. Cahaya terang akhirnya benar-benar telah muncul di ujung lorong kehidupan kami yang gelap, menerangi jalan menuju impian yang kini terasa begitu dekat. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan yang mengubah hidup kami dengan Pak Haris, sebuah kehangatan dan harapan baru menyelimuti kontrakan sempit kami. Pak Haris dengan penuh perhatian dan kemudahan yang luar biasa mulai mengurus semua keperluan keberangkatan haji kami bertiga. Beliau sendiri yang turun tangan menghubungi agen perjalanan haji yang terpercaya, memastikan kami mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang baik. Aku masih seringkali bertukar pandang dengan Mas Arya. Rasa tak percaya dan syukur bercampur aduk dalam hati kami.
Ini benar-benar seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan di tengah kerasnya realita Jakarta. Pak Haris mengurus visa, tiket pesawat, akomodasi di Mekah dan Madinah, bahkan hingga manasik haji yang akan kami ikuti. Beliau membelikan kami pakaian ihram yang baru dan perlengkapan ibadah lainnya. Kirana pun tidak luput dari perhatian beliau. Dibelikan pakaian muslimah kecil yang lucu dan buku-buku cerita tentang ibadah haji yang sederhana dan menarik untuk anak seusianya. Setiap kali Pak Haris datang berkunjung, kontrakan kami yang biasanya terasa sempit, mendadak terasa lebih lapang oleh kebaikan hatinya. Beliau memberikan kami nasihat-nasihat tentang perjalanan haji, tentang menjaga kesehatan, dan tentang kehusyuan dalam beribadah. Beliau bahkan memberikan kami uang saku yang cukup untuk keperluan di Tanah Suci. Kami merasa begitu terhormat dan terharu atas segala kemudahan dan kebaikan yang kami terima. Di tengah kebahagiaan dan persiapan yang semakin matang, tiba-tiba kabar mengejutkan mengguncang lingkungan kontrakan kami yang kumuh. Berita itu bagaikan petir di siang bolong, menyambar dari mulut ke mulut dengan cepat dan menjadi perbincangan hangat di antara para tetangga. Suami Bu Endang, Pak Wijaya, yang selama ini dikenal sebagai seorang manajer sukses dengan jabatan mentereng di sebuah perusahaan konstruksi besar, dikabarkan dipecat tidak hormat, bukan hanya sekedar pemecatan biasa, melainkan karena ia terlibat dalam kasus korupsi yang nilainya fantastis, merugikan negara hingga miliaran rupiah. Awalnya banyak yang tidak percaya. Pak Wijaya selama ini dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan disegani. Selalu tampil perlente dengan mobil mewah dan gaya hidup jet set. Namun berita itu semakin santer terdengar, diperkuat dengan munculnya beberapa artikel di media daring yang memberitakan skandal korupsi besar yang menyeret nama perusahaan tempat Pak Wijaya bekerja. Detail demi detail mulai terungkap, penyalahgunaan anggaran proyek, penggelembungan dana, dan aliran dana haram ke rekening pribadi. Tidak lama kemudian, kabar yang lebih mengejutkan dan dramatis lagi datang. Beberapa mobil mewah milik keluarga Bu Endang terlihat diderek oleh petugas berpakaian seragam. Rumah mewah mereka yang selama ini menjadi simbol kesombongan dan jurang pemisah dengan kontrakan kumuh kami, mendadak dipasangi garis polisi berwarna kuning mencolok. Pemandangan itu sontak membuat geger seluruh lingkungan. Tetangga-tetangga yang dulu selalu menyanjung dan mencari muka pada Bu Endang, kini berkerumun di depan rumah mewahnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan bisik-bisik penuh spekulasi. Penyelidikan kasus korupsi Pak Wijaya berjalan cepat. Pihak berwajib menyita seluruh aset kekayaan keluarga Bu Endang yang diduga kuat berasal dari hasil korupsi, termasuk rumah mewah yang selama ini mereka banggakan, beberapa mobil mewah, tanah, dan berbagai investasi lainnya. Kehidupan Bu Endang dan keluarganya berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Kemewahan yang selama ini mereka pamerkan runtuh seketika, meninggalkan puing-puing kehancuran dan rasa malu yang mendalam. Kami melihat sendiri bagaimana perubahan itu terjadi. Rumah mewah yang dulu ramai dengan pesta dan kunjungan para kolega, kini nampak sunyi dan dingin di balik garis polisi. Mobil-mobil mewah yang dulu terparkir gagah di halaman, kini telah raib. Bu Endang dan kedua anaknya terlihat beberapa kali keluar masuk rumah dengan wajah pucat dan mata sembab, membawa beberapa koper pakaian. Kabar terakhir yang kami dengar, mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di ujung gang, sebuah tempat yang bahkan jauh lebih sederhana dan sempit daripada kontrakan kami dulu. Para tetangga yang dulu selalu menjilat dan memuji-muji Bu Endang, kini menjauhinya seolah ia membawa penyakit menular. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, membicarakan kejatuhan keluarganya dengan nada sinis dan penuh kemenangan terselubung. Aku melihat sendiri bagaimana Bu Endang yang dulu selalu angkuh dan sombong, kini nampak murung, tertutup, dan seringkali menangis seorang diri di depan kontrakan barunya. Tatapan matanya yang dulu penuh penghinaan, kini memancarkan kesedihan dan keputusasaan.
Meskipun Bu Endang pernah menyakiti kami dengan fitnah dan hinaan yang begitu pedih, aku dan Mas Arya tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan melihat penderitaannya. Kami ingat pesan Pak Haris tentang pentingnya menjaga hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami juga teringat ajaran agama tentang pentingnya memiliki rasa iba dan kasih sayang kepada sesama, meskipun mereka pernah berbuat buruk kepada kita. Kita tidak boleh senang di atas penderitaan orang lain, Dek, ujar Mas Arya suatu malam sambil menghela nafas panjang. Meskipun Bu Endang pernah berbuat buruk kepada kita, sekarang dia sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Kita doakan saja semoga dia dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Aku mengangguk setuju, meskipun rasa sakit akibat perbuatannya dulu masih sedikit terasa. Roda kehidupan memang berputar sangat cepat dan tidak terduga. Siapa sangka, orang yang dulu berada di atas angin dan gemar merendahkan orang lain, kini harus merasakan pahitnya hidup di bawah. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain pada akhirnya akan membawa kehancuran, cepat atau lambat. Sementara itu, persiapan keberangkatan haji kami semakin matang. Pak Haris terus memberikan dukungan moral dan nasihat-nasihat yang berharga. Kami merasa sangat bersyukur atas kebaikan hatinya yang luar biasa. Di tengah kebahagiaan dan rasa takjub atas rezeki yang tidak terduga itu, kami tidak lupa untuk terus berdoa agar Bu Endang dan keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang berat. Kami berharap, di balik musibah ini, ada hikmah yang bisa membuat mereka merenungkan kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Hari keberangkatan ke Tanah Suci itu adalah hari yang tidak pernah aku lupakan. Aku menggandeng erat tangan Mas Arya, sementara Kirana dengan mata berbinar memegang erat boneka kecilnya. Pak Haris mengantar kami hingga gerbang keberangkatan. Senyum tulusnya menjadi bekal spiritual dalam perjalanan suci ini. Di tengah riuhnya bandara, hati kami bertiga dipenuhi rasa syukur dan haru yang tidak terhingga. Saat pesawat mengangkasa, membelah birunya langit menuju kiblat, air mata bahagia mengalir di pipiku melihat Mas Arya menatap keluar jendela dengan wajah khusyuk, sementara Kirana dengan polosnya bertanya tentang Ka'bah yang akan kami kunjungi. Perjalanan ini bukan hanya tentang menunaikan rukun Islam, tetapi juga tentang mensucikan jiwa dan mempererat ikatan keluarga di hadapan Sang Pencipta. Setibanya di Tanah Haram, Masjidil Haram menyambut kami dengan keagungan yang luar biasa. Ka'bah berdiri kokoh di tengahnya, memancarkan aura spiritual yang begitu kuat hingga membuat lutut terasa lemas. Aku menggenggam tangan Mas Arya dan Kirana erat-erat, merasakan kebersamaan yang suci di tempat yang paling dicintai Allah ini. Kami bertiga melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuk. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Syafa dan Marwah. Setiap langkah dan doa terasa begitu bermakna. Kirana meskipun masih kecil, nampak tenang dan seolah mengerti kesakralan tempat ini. Ia sesekali bertanya, namun lebih banyak dia mengamati ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul dengan satu tujuan. Puncak ibadah haji di Arafah menjadi pengalaman spiritual yang tidak terlupakan. Berdiri berdampingan di padang yang luas, di bawah terik matahari yang menyengat, kami memanjatkan doa-doa terbaik. Aku dan Mas Arya bergantian menggendong Kirana yang sesekali nampak kelelahan namun tetap antusias. Di tengah jutaan umat muslim yang bermunajat, kami merasakan persatuan dan kebesaran Allah yang luar biasa. Malam di Musdalifah yang penuh bintang dan lempar jumroh di Mina menjadi bagian penting dari ibadah haji kami. Kirana bahkan ikut melempar kerikil kecil dengan semangat, mencontoh gerakan ayahnya. Setiap rangkaian ibadah kami lalui bersama, sebagai sebuah keluarga yang sedang menyucikan diri di hadapan Allah. Saat kami kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji, hati kami dipenuhi rasa syukur yang tidak terhingga. Kami bertiga telah menyelesaikan ibadah haji dengan lancar. Semoga Allah menerima ibadah kami dan menjadikannya haji yang mabrur.
Pengalaman spiritual ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam jiwa kami, semakin menguatkan keimanan dan rasa cinta kami kepada Allah dan sesama. Sekembalinya kami dari tanah suci, kehidupan kami seolah diselimuti berkah yang berlimpah. Usaha lontong sayur kami mengalami lonjakan yang luar biasa. Pelanggan datang silih berganti, bukan hanya dari sekitar perkantoran, tetapi juga dari berbagai penjuru Jakarta. Banyak yang mendengar kisah kami tentang perjuangan hidup dan keajaiban rezeki dari Allah. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati lontong sayur yang kini semakin lezat dan bumbu racikan Mas Arya yang semakin mahir. Dengan modal yang semakin bertambah dan semangat yang membara, Mas Arya mulai mewujudkan mimpinya untuk memiliki kios sendiri. Sebuah kios sederhana namun bersih dan menarik berhasil kami sewa di lokasi yang strategis. Aku pun ikut membantu, mengatur keuangan dan melayani pelanggan dengan senyum yang selalu kubingkai dengan rasa syukur. Tidak disangka, keberkahan terus mengalir, permintaan semakin banyak, dan kami kewalahan melayani semuanya sendiri. Dengan pertimbangan matang, kami memutuskan untuk membuka cabang pertama. Pak Haris kembali memberikan dukungan moral dan finansial, membantu kami menemukan lokasi yang tepat dan memberikan modal tambahan. Kini beberapa tahun telah berlalu sejak keajaiban itu datang melalui Pak Haris. Kami memiliki beberapa kios lontong sayur yang cukup ramai di berbagai sudut Jakarta. Kami bahkan bisa memperkerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional sehari-hari. Kirana tumbuh menjadi anak yang soleh dan cerdas, selalu mengingatkan kami untuk tidak pernah melupakan nikmat Allah. Kami tidak pernah melupakan keluarga di kampung halaman. Setiap bulan, kami mengirimkan uang untuk membantu mereka. Ibu sangat terharu dan bangga melihat perubahan hidup kami. Ia selalu mengingatkan kami untuk tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Pak Haris tetap menjadi bagian penting dalam hidup kami. Beliau sering berkunjung, memberikan dukungan moral dan nasihat yang berharga. Beliau sudah seperti keluarga kami. Suatu hari, kami bertemu kembali dengan Bu Endang. Penampilannya sangat sederhana, jauh dari kemewahan dulu. Kami menyapanya dengan ramah, dan ia menjawab dengan nada lirih. Kami berbincang sejenak. Mas Arya dengan tulus menawarkan bantuan seadanya. Bu Endang menerima uluran tangan kami dengan mata berkaca-kaca. Kami percaya, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Perjalanan haji kami bertiga telah menanamkan hikmah yang mendalam dalam hati kami. Kami menyadari bahwa setiap ujian yang kami lalui, setiap hinaan yang kami terima, dan setiap kebaikan yang kami lakukan, semuanya memiliki tujuan dan ganjaran di sisi Allah. Kesabaran, ketekunan, keimanan, dan kebaikan hati adalah kunci utama yang telah membuka pintu keberkahan dalam hidup kami. Ibadah haji telah menyucikan jiwa kami, mendekatkan kami kepada Allah, dan mempererat ikatan keluarga kami. Kejatuhan Bu Endang mengajarkan kami tentang bahaya kesombongan dan pentingnya memiliki empati kepada sesama. Kebaikan Pak Haris adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Kini hidup kami jauh lebih baik, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual. Kami hidup dalam syukur dan berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Kisah hidup kami adalah cerminan bahwa dengan iman yang kuat, hati yang bersih, dan amal soleh yang terus dilakukan, kebaikan dan keberkahan akan senantiasa menyertai. Dan ibadah haji yang telah kami tunaikan bersama keluarga, semoga menjadi haji yang mabrur, yang akan membawa keberkahan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Tamat.